Selamat malam dan balik lagi channel gue Yuyu Kawan di channelnya Ahmad Antung. Kali ini gue udah bersama Bang Ogi Doer nih. Nah, di sini gue bakal mengulas dan Bang Ogi bakal berbagi cerita ya ke kita sejarah dan pengalamannya selama ini balapan di drag. Nah, Bang Ogi Doer, saya mau nanya nih, sebenarnya Bang Ogi Doer itu nama aslinya siapa sih? Kok bisa dipanggil nama Ogi Doer? Nama asli saya Raden Yogi Prayoga. Saya dipanggil Ogi Doer dulu pertama saya latihan drag di Semarang. Itu yang ngasih nama Ogi Doer. Pertama Mas Rinut. Karena kenapa disebut Doer? Sayanya bawel gitu. Jadi awal mulanya dipanggil Ogi Doer itu Mas Rinut. Iya, Mas Rinut. Tapi Mas Rinut itu sama Bang Ogi sendiri sekarang gimana kedekatannya, masih? Kalau dekat masih dekat, cuman kalau komunikasi udah enggak karena handphone saya waktu itu hilang. Dia pun nggak megang IG, nggak megang medsos ya. Jadi lost komunikasi. Kok awal mulanya Bang Ogi bisa ketemu Mas itu tuh gimana ceritanya, Mas? Awalnya mulanya tuh saya lagi drag tahun berapa ya, 2010 apa 2009 di Sentul. Saya lagi latihan gitu. Udah gitu kata Mas Rinut, "Kamu mau gak latihan di PRPP di Semarang?" katanya. "Kalau mau dikasih tuh sama dia alamatnya. Datang aja." Saya datang ke sana. Sampai subuh pokoknya di Semarang tuh, berangkat dari Bogor sore lah jam 5-an. Itu awal mulanya Bang Ogi kenal Mas Rinut. Iya. Itu berangkat dari Bogor ke Semarang. Iya, sampai saya dari Bogor tuh cuman punya uang 150.000. 150.000 ke Semarang. Ke Semarang, saking nekatnya saya pengen bisa. Itu awal Mas Ogi pengen ketemu Mas Rinut. Iya. Nah, itu pas sampai Semarang itu jam berapa, Bang? Jam 5 subuh? Sampai Semarang tuh sebelum subuh. Sampai Semarang tuh jam 3-an lah ya. Saya uang sisa 20.000. Nelpon Mas Rinut gak diangkat. Alhamdulillahnya pas subuh tuh diangkat sama Mas Rinut. Saya di Simpang 5 kalau nggak salah waktu itu. Subuh tuh dijemput. Nah, Bang Ogi, saya mau nanya nih, Mas Rinut itu dia itu mekanik atau pembalap juga? Mekanik. Dia dulu mekanik balap. Udah gitu panitia sekrut juga di drag. Anaknya pembalap, Filipus Roni namanya. Oh, berarti itu awal mula Mas Ogi ketemu Mas Rinut ya? Iya. Tapi mungkin mudah-mudahan Mas Rinut nonton ya, bisa tahu dan bisa komentar ya nanti. Iya, benar. Biar Mas Rinut, Mas Ogi dan pengen tahu kabarnya juga nih. Bang, dulu pas ketemu Mas Rinut itu ilmu apa aja yang Abang dapat di sana? Dari saya belajar setar, saya bisa ngerasain motor-motor drag. Karena kan emang di Jawa motor-motor dragnya mungkin orang-orang juga pada tahu ya, pada kenceng-kenceng lah ibarat kasarnya. Sampai di situ aja paling kalau misalnya masalah motor di Mas Rinut. Berarti Bang Yogi itu ibarat pribahasanya berguru ya? Iya, berguru dengan Mas Rinut. Nah, Bang, pas Abang di Semarang itu berapa lama di sana sama Mas Rinut? Saya sama Mas Rinut tuh adalah sebulan lebih lah. Akhirnya ilmunya Mas Rinut dapat lah sampai saya bisa drag, bisa cara nembak lampu, reaksi temnya diperbaiki. Dari yang nggak bisa apa-apa saya di 201, alhamdulillah ada nama lah, mungkin nggak gede juga. Itu ilmu yang saya dapat, makanya saya nggak bakal ngelupain jasa beliau. Berarti Bang gitu berterima kasih banget ya sama Mas Rinut. Iya. Bang, saya lanjut lagi, Bang. Saya mau nanya, cerita masa mulai jadi pembalap itu awalnya gimana sih, Bang? Karena Abang itu dulu nonton atau memang ada salah satu sahabat atau kawan yang ngajak Abang itu untuk jadi joki? Awal mulanya nih saya ceritain, saya tuh dulu kelas 6 SD tuh main bola, Mas. Main bola sampai alhamdulillah Persikabo, di PSB sampai ke Persib, sampai saya sama orang tua saya di sekolahin di Ragunan. Dulu tuh ada sekolah bola. Udah gitu emang posisinya hari Sabtu, Minggunya libur. Ada balapan lah, teman saya tuh, teman rumah. Ada balapan di Surya Kencana. Mungkin sekarang udah nggak ada, di polisi tidur. "Gi, udah balapan aja, seru, kita nonton," katanya. Nonton lah saya balapan di Surya Kencana. Saya nyoba-nyoba nguji adrenalin gitu ya. Sampai sekarang jadi hobi balapan. Oh, itu awal mulanya Bang Ogi itu terjun di dalam dunia balap. Iya. Masih ingat nggak, Bang? Itu pertama mula Abang mencoba motor drag itu motor berapa cc dan bisa sebutin motor apa itu yang Abang pakai? Pertama saya nyobain motor balap-balap tuh motor Supra kalau nggak salah ya. Kelas 1 SMP.
cc-nya kurang lebih kalau sekarang 200 cc-an lah. 200 cc. Nah itu pertama mula abang nyoba pakai motor Supra Fit. Ya, Motor Supra. Nah bang, pas pertama nyoba motor itu kan motor kencang kan, motor cepat lah maksudnya kan di kelasnya. Nah abang pernah nggak ngerasa takut pertama nyoba motor itu awal mulai itu? kalau saya sih kalau ngerasa takut enggak ya, malah tertantang. Saya pengen bisa kayak model pembalap-pembalap yang pada bisa, pembalap-pembalap ternama. Saya coba terus belajar. Siapa yang ngasih ilmu ke saya ambilin. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti Bang Ogi itu dulu sempat masuk di dalam dunia liar dulu. Lihat dulu. Itu kira-kira bisa ceritain Bang Ogi seberapa lama tuh dulu main di liar? Main liaran sampai sekarang ada 10 tahun 11 tahun deh ya. Sampai sekarang. Iya. Nah, awal mula bisa masuk resmi itu gimana ceritanya Bang? Awal mula masuk resmi saya di bengkel dulu MJS Jojong. Awal main liaran, cuman pengen tahu katanya mekanik, kayak kita ikut resmi yuk. Ikut resmi lah, ambil motornya ibarat kasarnya nggak terlalu kenceng lah gitu ya, ikut resmi. Udah lama tuh mas saya nggak juara. Ya terus? Nyeting balap nggak juara. Apa kesalahan saya gitu, diperbaiki dan balik lagi, diajarin lah sama Mas Rino. Oh. Alhamdulillahnya bisa lah gitu, di 201 ada nama begitu. Mas Ogi Doer itu di punggung belakang nomornya itu berapa? 152 ya? 152. Itu yang ngasih nomor 152 itu siapa Bang? Apa Bang Ogi sendiri atau ada mekanik? Nomor 152 itu pertama saya juara pas lagi belajar sama Mas Rino di Kendal, lagi balap di Kendal dulu. Jauh banget ya? Jauh banget ya Kendal ya? Iya. Jawa Tengah. Pertama kali saya juara drag itu di Kendal. Itu nama langsung naik apa belum Bang Ogi? Belum. Nama belum naik, masih dianggap ya ecek-ecek lah gitu. Mungkin ya. Nah, berarti awal mula dapet nomor punggung 152 itu dari sono Kendal. Iya, dari Kendal pertama saya balap juara. Nah Bang, sebenarnya awal mula itu Bang Ogi itu cita-citanya pengen jadi apa sih? Kok bisa lari ke dunia balap gitu? Pertama saya tuh cita-cita sih pengen jadi pemain bola, karena emang saya senang bola gitu. Cuman karena emang yang tadi saya omongin, saya diajakin nonton balap, akhirnya tertantang di dunia balap, saya sampai sekarang balapan. Oh, itu berarti awal mulanya sebenarnya pengen jadi pemain bola tapi lari ke balap. Iya. Sebenarnya kalau misalkan nih Bang, kalau untuk meninggalkan dunia balap terus memilih bola gimana Bang? Mungkin kalau buat sekarang sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Mungkin nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya didik buat jadi pemain bola. Berarti kalau misalkan punya anak laki, nggak mau diajarin kayak penerus bapaknya gitu? Enggak, saya pengen punya penerus buat main bola. Main bola. Oh berarti ibaratkan cita-cita Bang Ogi yang tertunda gitu ya? Iya, yang benar. tertunda. Pas pertama balap, tanggapan orang tua itu gimana sih Bang Ogi? Itu kan kelas 1 SMP ya? Iya. Jadi tanggapan orang tua itu gimana? Pertama tanggapan orang tua tuh dibeliin motor saya pertama tuh, diacak-acak. Motor apa Bang? Motor Smash apa Supra ya, lupa juga saya. Diacak-acak sama saya. Akhirnya si motor udah diacak-acak dijual. Sampai saya nyewa motor ojek buat dipakai balapan, karena berjalannya waktu udah susah mungkin dikasih tahu sama orang tua. Akhirnya ya diizinin, cuman ya tetap nggak boleh balapan liar sebenarnya. Dan akhirnya udah lama-lama kalau saya main liaran juga ngomong sama orang tua, nggak pernah nggak ngomong. Berarti itu dulu abang sempat berarti diam-diam ya? Iya, diam-diam Di belakang orang tua. Tapi Belakang pas orang tua. orang tua tahu Bang Ogi udah masuk resmi itu, tapi orang tua tahu? tahu. Alhamdulillah kalau di resmi mah orang tua ngedukung. Yang ngedukung itu siapa Bang? Semua apa dari ibu dulu apa dari bapak dulu? Semua ngedukung ya, keluarga semua ngedukung. Cuman balapan resmi, kalau liaran emang dilarang. Tapi misalkan nih Bang ya, ini kan masih banyak yang buat balapan liar gitu. Kalau menurut abang gitu pendapatnya gimana sih? Kalau misal buat liaran, karena sekarang susah ya, nggak dikasih sarana sama prasarananya mungkin sama Pemkot gitu ya, boleh liaran tapi kan ada tempatnya di Sentul kan disediain
buat balap, cuman bukan ibarat kasarnya yang safety lah, pakai helm, pakai tangan panjang, kaos, pakai celana panjang, pakai sepatu. Kalau di jalan raya jangan dah, kasihan karena udah banyak korban. Berarti kalau pesannya Bang Ogi nih buat mungkin buat Pemkot Kota Bogor, mungkin ada harapannya nggak Bang? Buat kayak ini kan saya tahu nih kan di Bogor itu kan banyak yang namanya kayak di Bang Ogi itu ada Putra Bogor. Nah maksudnya Putra Bogor itu kan mungkin mewadahi semua Bang ya? Iya. Nah harapan Abang itu semua dari Putra Bogor itu pingin nggak sih Bang ada harapan dari Pemkot itu untuk bikin sarana buat bikin jalur sirkuit buat drag gitu? Kalau Harapannya? pesan saya buat Pemkot Kota Bogor, saya mohon aspirasi anak-anak otomotif roda 2 tolong diwadahi sarana dan prasarananya, karena sudah banyak teman-teman saya yang korban di jalanan. Mungkin bisa dijawab Pemkot itu kan kalian punya Sentul, iya benar, cuman kan kalau Sentul orang menengah ke bawah itu ibarat dasarnya mau masuk pun mahal. Coba disediain seperti kota-kota lain kan, ada Jogja, ada Semarang di PRPP yang cuman masuknya murah sampai sore. Itu kan buat otomotif maju juga Bogor. Tapi Bang, inspirasi Abang itu ini kan Abang mungkin mewakili ya, Abang mungkin mewakili Putra Bogor ya. Iya. Tapi pernah Bang sempat ketemu sama Pemkot Kota Bogor untuk berbincang masalah sarana prasarana itu? Belum pernah sih kalau misalnya ketemu sama orang-orang Pemkot. Mungkin di waktu dekat ini saya mau ketemu orang-orang IMI Pemkot Kota Bogor, mau bicara tentang istilahnya balap road race kalau enggak drag, karena saya pun kemarin sudah dipanggil. Oh Bang Ogi sempat dipanggil sama Ketua IMI-nya siapa ya, lupa saya kemarin namanya tuh, di Pak siapa gitu, lupa saya namanya. Mungkin nggak apa-apa. Om Bang Ben. Iya. Berarti Bang Ogi udah sempat ketemu? Kalau ketemu sih belum, cuman kemarin ada orang IMI juga ngomong nanti orang-orang yang di Kota Bogor yang otomotif roda 2 khususnya kita ngumpul, kita keluh kesah lah ibarat kasarnya gitu. Berarti ternyata di dalam dunia otomotif ya mungkin ya dari Bang Ogi Doer nih sebenarnya gue salut banget, dia jiwanya mungkin jiwa sosialnya tinggi juga ya Bang Ogi aja sampai bahkan berusaha buat Putra Bogor tuh yang ibaratnya punya bakat di drag atau balap. Bang Ogi sampai mau ibaratkan bertemu sama Pemkot yang untuk berusaha lah, intinya berusaha untuk bertemu ya. Cuman mudah-mudahan Bang ya kedepannya mungkin bisa didengar ya Bang ya. Iya, benar. Bisa ya mungkin bisa apa yang Abang harapin itu benar-benar bisa tercapai. Nah mungkin itu dari Bang Ogi.